kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah agar kita itu tahu bahwa diri kita adalah manusia yang diadakan oleh Allah di dunia ini semata-mata untuk menyembah Allah taala. Udah, itu aslinya, manusia diadakan itu aslinya seperti itu. Udah, habis itu baik-baikan. Fastabiqul khairat, yang ini baik terus. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang nggak bisa ngabdi sama Allah Ta'ala kalau nggak tahu diri. Pembantu juga nggak bisa membantu kepada tuannya atau majikannya kalau dia nggak tahu. Kalau dia merasa dirinya majikan kan nggak bisa membantu majikannya. Ya kan? Begitu pula manusia kalau nggak tahu siapa majikannya, siapa Tuhannya, siapa penciptanya, siapa pemberi segala-galanya, maka dia nggak bakalan bisa berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun berbakti kosong, maknanya kosong. Nah, kata itu asli daripada maksud ibadah kita, agar kita tahu diri. Ya. Kalau sudah kita tahu diri, baru kita dijadikan manusia beneran di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita nggak mau tahu diri, maka kita jadi setan, jadi iblis. Nah, Allah kan sudah banyak itu ya memberitahu iblis dan manusia-manusia yang mengikuti jalannya iblis. Gara-gara nggak tahu diri dia diusir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala relatif lama, di riwayat 7.000 tahun. Karena dia nggak tahu diri. Dan dia beriman, mantap, percaya kalau Allah ada, tapi dia nggak tahu diri. Kan dia kan diciptakan, berarti dia makhluk. Dia disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lupa diri, yang nyuruh ini penciptanya. Paham? Yang diingat sama dia, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Allahnya. Nah, akhirnya timbullah perasaan tidak tahu diri. Makanya berani menjawab atau menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal mulanya ini kan manusia seperti itu kan, sampai diturunkannya Nabi Adam dan lain sebagainya. Jadi awal kali maksiat itu di langit, yaitu iblis tidak mau hormat sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam karena dia merasa lebih mulia. Berarti kan nggak tahu diri dia. Mau lebih mulia, nggak lebih mulia, yang maha mulia yang menyuruh ente. Seperti itu. Itu aslinya. Makanya agama itu, agama kita dan agama semua nabi itu Islam. Artinya nyerah, apa yang disuruh Allah nurut aja. Yang disuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam nurut aja. Itu artinya Islam, itu sama dengan istislam, menyerah apapun yang diperintahkan Allah dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya Islam, menyerah. Tanpa pencerahan diri, pasrah kepada Allah, kita nggak bakalan tahu diri. Itu tadi kembali ke iblis tadi. Itu pertamanya maksiat yang ada di langit, bayangin ente. Nggak nurut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan. Kenapa ente nggak nurut maksudnya? Maksudnya disuruh berpikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaan Allah kepada iblis, kenapa ente nggak mau nurut dengan ana untuk bersujud kepada Nabi Adam, itu aslinya kesempatan biar nggak diusir. Malah nggak tahu diri lagi, udah dikasih kesempatan. Malah dia mengeluarkan argumentasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengeluarkan argumentasi kepada yang menciptakan dia, yang memberitahu kepada yang maha tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jelas salah itu. Dia bilang saya dari api, kok disuruh hormat, disuruh sujud yang dari tanah, atau Nabi Adam alaihissalatu wassalam wa ala nabiyina afdhalus salati wa taslim. Nah, disitulah marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengusir, qala fakhraj fa innaka rajim. Allah menceritakan di Al-Quran, itu ibrah untuk kita, pelajaran. Udah nurut aja apa yang disyariatkan Allah, nggak usah nyerekal, ya, nggak usah ngotak-ngatik apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya kita
mengikuti jejak pendahulu-pendahulu kita yang dekat dengan Allah, yang faham dengan Allah Subhanahu wa taala.